Oke, halo Sobat Yu, kembali lagi bersama dengan kita di sini, di sesi yang berikutnya ya. Nah, kali ini tamu kita adalah Hafidz Kuryawan Andriono. Wah, Ah, lengkap masih ini inget nih. masih inget dong nama lengkapnya. Betul ya, nggak salah ya, Fit? Betul. Soalnya banyak yang kelebihan Hafidz gitu. Ini Hafidz bener. Hafidz bener. Insya Allah Hafidz nanti. Nah, ini eh, Hafid ini adalah seorang praktisi di bidang musik ya, seorang musikus. Tapi dalam kesempatan kali ini kita mau ngulik lebih lebih jauh tentang seluk-beluk ya, keterlibatan Hafid di dalam dunia musik gitu. Hafid, ini kan tentu keterlibatan kamu di dalam industri musik nggak tiba-tiba gitu ya, nggak langsung gitu. Mungkin boleh diceritain awal awal mulanya gimana, Fit? Mungkin waktu Boleh. masih kuliah atau gimana, Fit? Gitu. Ini tapi sebelum terima kasih nih Pak Risto dan Bu Ati ini yang kebetulan nanti katanya sih ada juga nanti. Ya, tapi disclaimer dulu sebelumnya ya. Saya berada di sini atau menjadi tamu ya di sini bukan berarti saya yang terhebat atau yang terbenar atau yang ya mungkin ekspertis ya, namun bukan berarti yang melebihi kalian semua gitu ya. Karena yang berkarir di bidang ini banyak dan pasti kalian semua juga generasi di bawah saya juga pastinya mungkin lebih hebat dari saya gitu ya. Karena kan teknologi terus berubah, era kan terus berganti gitu kan. Pastinya ada metode-metode yang pastinya mungkin lebih efisien atau efektif dibanding teknologi yang saya pakai untuk bekerja gitu. Jadi disclaimer dulu ya. Saya lebih ke sharing pengalaman mungkin ya, Pak Risto, versi saya yang sampai titik ini saya berada gitu ya. Jadi kenapa ada di bidang ini ya? Berkenalan dengan industri musik ya, itu gimana ceritanya? Kalau musiknya sendiri saya suka sih dari kecil ya, dari mungkin SD dulu secara nggak langsung orang tua tuh suka memperdengarkan musik saya di rumah atau di kendaraan gitu ya. Jadi dan mungkin yang akhirnya membuat saya menjadi beda mungkin ya sama pendengar pada umumnya gitu ya. Mungkin musik yang diputar ketika itu ya, mungkin kalau dulu tuh karena bapak saya tuh suka metal musik seperti Queen atau Cassiopeia, ada tuh namanya band jazz Jepang. Instrumental itu di kuping saya itu sejak kecil itu sudah hal yang biasa gitu, musik instrumental gitu. Nah itu kan mungkin yang membedakan dengan pendengar hanya penikmat musik biasa, mungkin yang membedakan saya sama penikmat musik biasa tuh itu mungkin. Jadi karena ayah saya tuh suka mendengarkan musik instrumental, entah itu jazz, klasik, rock, banyak yang instrumental kan, nggak harus yang ada vokalnya. Nah mungkin saya lebih tertarik dengan musik-musik yang mungkin nggak komersil kali ya, kalau secara ini ya industri kali. Tapi justru saya menyukai itu sampai tuh seiring berjalannya waktu saya sendiri yang nyari gitu Pak. Jadi yang saya cari itu nggak kayak yang pada umumnya penikmat musik. Penikmat musik kan mungkin ketika itu yang lagi ngetren slang atau Sheila on Seven, era dari saya dulu ya. Iwan Fals gitu kan, Andi Liani gitu. Mungkin ke orang-orang yang dulu tahu. Saya nggak begitu tertarik, bukannya nggak bagus ya, bagus. Tapi saya lebih tertarik sama orang yang di belakangnya itu gitu, karena orang yang di belakangnya itu memiliki kesamaan referensi gitu. Contoh misalkan seperti di balik pengerjaan album Slang gitu. Itu ada sosok-sosok yang ya sampai sekarang tuh saya kulik gitu. Saya kulik diskografinya, perjalanan musiknya, dan mereka-mereka itu memang ternyata memiliki kesamaan referensi ya, menyukai musik instrumental itu tadi sejak kecil gitu, dan sampai sekarang. Mungkin itu yang membuat saya jadi ternyata musik itu ya seru gitu, kompleks gitu. Musik-musik instrumental itu kan kompleks gitu ya. Jadinya mungkin yang bikin saya jadi tambah betah sama musik tuh itu. Karena kompleksitas musik instrumental itu ya. Jadi tanpa disadari. Iya, memang
Jadi ini pertanyaan awal sebetulnya agak to the point karena gini, dari sini kita jadi sebetulnya kekulik ya. Jadi yang pertama adalah kalau dari keluarga kan berarti memang nggak ada yang berprofesi sebagai seniman musik gitu ya. ada. Tapi dia beliau keluarga itu ayah atau ini mengenalkan musik ke kamu sejak waktu masih kecil gitu ya. Nah, Penikmat ini musik aja. penikmat musik, tapi udah berkenalan dengan dunia ini sejak dini istilahnya gitu ya. Nah, terus perjalanan itu yang membawa justru kamu tertarik untuk mengulik istilahnya adalah the process atau the person behind musik itu yang selama ini orang kalau lihat kan adalah yang di depannya gitu ya. Betul. Nah, ini karena gini, Sobat Yu ya, jadi masuk Hafid ya, ini gini, kami itu banyak menemui gitu ya bahwa anak-anak sekolah atau mungkin mahasiswa gitu, mereka punya ketertarikan dalam bidang musik gitu. Tapi di satu sisi mereka menganggap bahwa ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi musik dan pendidikan itu dua hal yang berbeda. Gue mau ngeband, gue mau seriusin musik. Buat apa gue sekolah gitu loh? Buat apa gue kuliah gitu? Nah, sedangkan kan Hafiz pernah mengalami masa-masa itu ya. Hafiz lulus dengan baik gitu dan sekarang juga berkecimpung di dalam industri musik. Nah, kalau menurut Hafiz sendiri bagaimana, Hafiz? Dua bidang ini harusnya berkorelasikah atau sebetulnya kamu setuju dengan musik mah nggak usah sekolah lah gitu. Gimana, Fit? Ya itu bisa ini ya, itu bahaya tuh. Ini benar pembahasannya bahaya nih. Karena dua-duanya bisa benar. Tapi kalau saya ini kayak mazhab ya, termasuk yang mazhab sekolah itu penting gitu. Sekolah penting, oke. Walaupun ada juga ini mazhab yang sekolah itu nggak penting tapi karirnya bagus juga gitu. Memang ada. Jadi dia mungkin lebih ke konsisten. Ini saya beri gambaran dua-duanya ya. Kebetulan di keduanya itu kebetulan saya punya kawan dekat yang memiliki prinsip kedua itu. Biasanya nih ya kalau yang sekolah itu nggak penting, biasanya dia hanya bukan hanya ya, mungkin lebih tepatnya prinsip hidup dia selama di sini tuh yang hanya musik aja ya tanpa sekolah. Selama dia merasa bidang ini bisa menghidupi dia, kenapa nggak dimaksimalkan? Hanya itu biasanya pemikiran mereka seperti itu. Ya nggak salah juga sih, nggak salah juga. Tapi kalau menurut saya nih ya, yang musik dan sekolah, kenapa menurut saya lebih penting, lebih bermanfaat? Karena gini, musik itu kan, ini pola pikirnya ya, musik itu kan barang ya, barang dagangan tuh ya, jasa itu kan, musik itu kan kayak perusahaan lah gitu, kayak bidang usaha yang kita geluti gitu kan. Nah, bedanya bidang usaha yang baik dan enggak pastinya ada di manajemen gitu kan. Nah, itu poinnya udah ketemu kan. Jadi orang banyak bisa bikin musik banyak. Semua orang, saya punya tetangga kenalan yang dia lagu-lagunya enak Pak. Mungkin dibanding lagu-lagu yang sekarang booming itu, wah itu jauh lebih enak dia. Tapi dia nggak punya ilmu manajemen, branding. Udah kebuka kan? Gitu ya. Udah ketemu kan? Nah itu betul, semua bisa dipelajari. Ya di sini gitu, dari branding, terus dari manajemen, profesional. Itu semua nanti kan kalau kita mindsetnya ini sebagai barang dagangan, ini perusahaan. Musik itu kan perusahaan gitu, entrepreneur loh, musisi itu entrepreneur, musikpreneur kalau istilah sekarang. Musikpreneur. Itu kalau kita nggak peka, nggak melek ya, kita memperdalam bidang-bidang yang ada di dalam itu selain musiknya itu sendiri, manajemen, mindset, apa istilahnya, produk differentiation ya kan, terus product knowledge, ada itu semuanya di dalam produk musik itu ada, kadang kita nggak sadar aja. Nah itu kalau semua kita pelajari ya pasti diadopsi dari apa yang didapat di kampus, branding dan semacam itu pasti akan beda hasilnya, percaya bahkan saya. Dan mungkin itu yang saya rasakan sekarang. Jadi saya memang mengadopsi itu. Jadi akhirnya apa ya, menurut saya
lagi-lagi ya kayak Mas Sabtu tadi, menurut saya Mas Sabtu yang terbaik itu yang ini, sekolah penting, musik itu penting. Karena apa? Selama kita berpola pikirnya kalau musik itu adalah apa, bidang usaha, perusahaan yang kita punya gitu, ya kita nggak akan tuh mengesampingkan studi gitu loh Pak. Karena memang ada aspek itu bisnis kan Pak, itu kan bisnis gitu. Jadinya ya harus kayak apa, negotiation skill tuh, kamu bisa bikin musik bagus, nggak bisa ngelobi, barang kamu dijual berapa nggak bakal kaya gitu kan. Jadi kamu negotiation skill harus bagus juga deh. Itu ilmunya ya kalau nggak di kampus kan, itu kan di kampus semua gitu, kampus bisnis kan. Jadinya ya itu yang saya rasa gitu. Jadinya kenapa akhirnya saya masih bisa survive mungkin ya, karena atas keilmuan itu, atas dasar itu. Jadi saya kombinasi antara hobi tadi dan manajerial keilmuan dalam wirausaha itu. Jadinya jadi gitu loh. Karena apa ya, barang kita ini gimana cara bernilai dan bermanfaat dan bervalue bagus itu kan kalau nggak kita sendiri yang nge-branding gitu kan ya susah gitu. Saingan ditambah zaman sekarang juga makin banyak gitu ya. Tapi bukan berarti menghalangi atau menghambat, ada jalan tetap. Selama kita terus ngulik gitu, pasti ada jalan. Sekarang ini apalagi era sekarang ini kan digital, itu setiap hari selalu ada perkembangan. Sehari itu yang launching lagu misalkan lah, wow itu mungkin ratusan gitu. Tapi kan apakah mereka bisa membranding itu dengan baik gitu kan? Apakah bisa memproduksi lagu itu dengan baik? Nah itu kan lagi-lagi apa, ada ilmunya gitu. Nggak cuma hanya bakat, hobi itu tadi. Itu semua bisa dipelajari secara akademis gitu loh. Di luar dari musik itu sendiri ya, itu manajerialnya itu tadi ya. Kenapa perlu itu tadi ya, itu alasan saya di situ. Jadi harus dua-duanya. Betul. Jadi ya harus balance lah ya. Iya, gitu, harus dua-duanya. Iya. Oke ya Sobat Yo, kita dapat pencerahan lagi nih dari Hafid ya, bahwa memang dua-duanya ini merupakan hal yang penting dan saling menunjang gitu ya. Jadi meskipun kita punya bakat yang sangat baik, anggaplah saya ambil contoh, misalkan saya bisa masak dengan sangat enak, tapi kalau saya buka restoran belum tentu bisa laku gitu loh. Kenapa? Selain untuk buka restoran itu selain masakannya enak, perlu hal-hal lain yang mendukung gitu kan, termasuk misalnya bagaimana pengaturan layanannya, harganya dan lain sebagainya. Nah, musik juga seperti itu. Apalagi tadi Hafiz mengatakan bahwa banyak sekali proses ataupun orang yang berada di belakang layar. Nah, mereka ini namanya industri ya. Kalau bicara industri kan berarti banyak sekali elemen-elemen yang terlibat. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mendukung atau menunjang keberhasilan suatu produk ya, suatu produk, suatu project gitu. Dan mereka ini bukan semata-mata orang yang seluruhnya passionnya 100% di musik saja, tapi mereka juga perlu manajerial skill yang mumpuni gitu. Ya. Nah, gitu. Biar sustainable ya mungkin dan produktif. Oke, Fit. Nah ini kan kamu berarti sudah kurang lebih berkecimpung di dalam industri ini sekitar udah 20 tahunan ya, udah 20 tahun bahkan lebih gitu. Nah kira-kira mungkin ada tips atau trik gimana nggak supaya bisa terus sustainable atau terus bisa survive di dalam industri ini gitu, Fit? Trik itu yang pertama kita harus tahu posisi kita dulu di mana ya. Kayak di industri musik itu sendiri kan ada banyak jabatan lah gitu bisa dibilang. Ada performer itu yang artisnya. Nah, yang tampil di depan ya. Itu kita harus tahu dulu tuh kita lebih kemana tuh. Ada performer, ada terus pengajar, itu juga musik loh. Itu industri musik juga loh. Teacher, pengajar musik. Ada ya seperti saya ini, komposer atau produser atau arranger, jadi satu lah. Nah ini kita harus paham dulu kita di mana nih. Biasanya nih yang performer, biasanya dia kalau secara psikologi dia orang yang ekstrovert biasanya, karena dia
bisa membawakan suasana, membawakan suatu acara atau keramaian yang ya semakin hangat lah gitu, karena biasanya orang-orang ekstrovert kan seperti itu biasanya ya, tapi nggak melulu harus ekstrovert juga gitu biasanya. Nah, pengajar itu pun juga bisa dilihat di diri kita, kita lebih ke senang di ruangan, karena nggak semua artis, anggaplah nih yang misalkan kita sebelumnya mungkin berpandangan karir terbaik di musik itu adalah terkenal, berarti kan artis kan. Iya, performer tuh ya di Michael depan Jackson ya. atau siapa, Raisa atau siapa, Gigi gitu kan, berarti kan yang terkenal berarti sukses. Enggak juga. Orang yang terkenal itu, artis yang terkenal, belum tentu dia bisa memproduksi pemusik. Belum tentu dia bisa mentransfer keilmuan musiknya ke orang lain. Oke. Nah, biasanya yang bisa mentransfer keilmuannya ke orang lain itu yang passionnya di pengajar. Oke. Biasanya pengajar itu belum tentu lebih hebat dari muridnya, tapi muridnya nggak bisa hebat kalau nggak ada si pengajar ini, gitu. Iya. Itu passion ini. Iya, jadi ada performer katakanlah si A nih, ini hebat, tapi dia bisa diketemukan, dia bisa menjadi gitu karena si pengajar gitu ya. Nah, pengajar itu kalau dilihat secara skill mungkin dia kalah sama muridnya, sama si performer ini, tapi yang tahu hanya muridnya, bahwa gue kalau nggak ada dia, gue nggak akan bisa seperti ini gitu. Emang itu punya kalian kompetensi sendiri-sendiri, Pak. Masing-masing ya, betul. Jadi keilmuan mengajar itu tadi. Nah, yang ketiga, nah ini seperti yang saya jalani sekarang, produser, komposer, arranger. Kenapa saya lebih kesini? Karena yang pertama mungkin ya saya juga termasuk orang yang introvert gitu kan, yang ya mungkin dari setiap saya perform itu saya nggak, kalau menurut saya yang saya rasakan tuh, saya juga mungkin kayak diserang dengan apa ya, perasaan nervous yang mungkin orang nggak seperti itu harusnya gitu, tapi sampai situ lupa chord gitu. Meskipun udah berkali-kali tampil gitu itu ya. Yang saya rasa seperti itu. Padahal lagu itu kalau di rumah saya mana-mana aja sebelum perform gitu. Mau lagu serumit apapun aman lah, nggak masalah. Itu panggung kok ada yang lupa ya gitu. Mungkin itu salah satunya yang membuat saya kayaknya saya lebih harus memfokuskan ke belakang itu. Dan itu baru pertama tuh, tapi itu prosesnya nggak langsung gitu. Pertama saya nggak menyadari kalau itu adalah tanda-tanda bahwa saya lebih cocok berkarir di belakang. Saya pikir tuh tadinya mungkin gue kalah hebat kali ini ya gitu. Kok yang lain bisa, saya enggak gitu. Mungkin saya kurang kali ya gitu. Saya mikirnya. Tapi terus alam nih memanggil, dipertemukanlah dengan orang-orang yang berkarir di belakang gitu. Dan memang ya dia yang membuat musik film salah satunya, dia yang membuat jingle produk, dia yang membuat musiknya perusahaan, jingle perusahaan, dia yang membuat musik iklan, TV animasi. Itu orangnya nggak ada yang tahu itu, mereka itu nggak ada yang kenal, tapi mereka berkarir gitu dan karyanya itu mendunia gitu kan. Nah, saya ditemuin tuh sama orang-orang itu, berarti artinya apa? Ada faktor alam juga, faktor apa ya istilahnya, kita kan di samping ikhtiar berusaha kerja keras, ada doa juga kan, ada ibadah. Mungkin itu jawaban juga dari doa yang akhirnya kita dipertemukan nih dengan yang cocoknya untuk kita tuh apa sih gitu. Nah, itu ketemu tuh sama orang-orang yang berkarir di bidang jalannya itu. Ketemu gitu ya, kebuka gitu ya jalan. Betul, terus sampai akhirnya saya getok palu tuh, oh ternyata di musik tuh emang bidangnya musik itu ya, jabatannya di musik tuh ada itu tadi. Ada performer, ada guru, pengajar, dan produser itu tadi ya, termasuk komposer, arranger. Nah, saya kulik tuh semua serba yang berhubungan dengan produce, kompos, ternyata lebih luas dari yang kita tahu selama ini, artis depan panggung itu tadi. Dan itu nggak akan ada habisnya sampai sekarang. Nah, akhirnya sampai pada satu titik tadi apa poinnya tuh itu ya Pak, tips ya. Nah, ketika kita udah mengetahui kita posisinya berada di mana, nah baru kita maksimalkan tuh, mulai dari, apalagi kalau sekarang kan ada banyak tutorial YouTube ya. Terus nah itu udah kita kulik aja, kita maksimalkan, kita kembangin. Dan memang basicnya orang-orang yang seperti saya yang bergelut di bidang produce, kompos, arranger, memang dia nggak suka musik yang biasa sih, mungkin secara awamnya gitu. Dia suka musik-musik yang satu, dia menyukai musik instrumental biasanya. Sama musik instrumental tuh dia tuh lebih bisa tahan lama daripada sama musik yang ada vokalnya. Itu tanda-tanda tuh.
Itu kalau motif itu tanda-tanda produser tuh seperti itu, produser dan komposer. Tapi ya nggak mesti juga, cuma mayoritas seperti itu. Kalau yang saya kulik, saya berdiskusi sama sesama komposer, produser, memang dia menyukai musik-musik yang instrumental, entah itu orkestra atau progresif atau macam-macam lah. Nah, dia kembangin caranya gimana bisa dengan kita ngulik, istilahnya ngulik tuh dengerin langsung terus kita praktekin, itu cara pertama tuh biar ilmu kita bertambah. Kedua ya kita bisa transfer knowledge dari kayak misalkan dari rekan sesama produser, apa sih teknik yang kamu pakai gadget apa sih gitu. Nah, itu lebih ke brainstorming aja sih, tapi ada satu tips and trik lagi. Kita tuh ingin berkarya atau produksi itu tergantung sama alat. Tergantung sama alat. Nah, seolah itu alat itu yang membuat kita hebat jago gitu bisa berkarya karya profesional itu nggak tergantung sama alat yang bagus. Lebih tepatnya sih itu balik lagi ke SDM-nya, ke diri kita. Nah, karena kalau ngomongin alat itu nggak ada habisnya. Sekarang ada keluar gadget baru, besok ada lagi yang lebih baru lagi. Itu juga terjadi di industri musik. Sound card, software, digital audio workstation ada namanya itu DAW. Itu selalu ada yang baru, plugin. Nah, kita kalau terpicunya sama itu, terpakunya sama itu, kita nggak akan berkarya, kita pasti akan males gitu. Kita kalau patokan kita sama gadget itu untuk berkarya, kita pasti akan malas dan itu udah saya buktikan sendiri ya, golongan-golongan orang yang itu sampai sekarang nggak ada. Tapi dia kalau diajak diskusi, wow dia update banget tuh. Gua ini ada alat ini. Atau mungkin ketinggalan gitu Fit ya. Jadi kalau kita kuasainnya alat atau teknologi A, kita tergantung nih. Begitu dia berubah jadi B, jadi kita kayak kehilangan power kita gitu. Memungkinkan gitu ya justru. Sebetulnya enggak juga. Ini maksudnya kalau alat yang dipakai itu lebih bagus gitu. Iya kan kita tergantung alat nih. Tapi tergantungnya sama alat atau teknologi A. Ketika dia berubah teknologinya menjadi B, kita menjadi powerless gitu loh. Kita nggak kuasain gitu. Alat itu hanya, kalau menurut pengalaman saya, alat itu memang alat untuk mendukung ya. Alat itu mendukung kerja, betul. Alat bagus makin kerja kita lebih efisien dan produktif. Tapi bukan berarti alat yang jelek itu nggak bisa menghasilkan produk yang serupa. Bisa Pak, bisa. Cuma caranya lebih lama. Berarti itu aja sih analoginya itu aja. Kita. Iya. Nah balik lagi, kalau kita ada rezekinya, ada alatnya itu tadi ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya jangan terus nggak berkarya gitu. Jadi maksudnya nggak bisa apa-apa gitu ya. Itu yang terjadi. Gitu. Terus sama ada lagi nih tips and trick nih. Ini belum closing ya? Sedikit lagi. Nah, ini paling penting nih kalau orang bermusikpreneur atau berentrepreneur nih, yang bikin kita besar, kita harus punya mimpi yang satu. Mimpi itu harus. Kedua, harus berani menghadapi masalah. Nah itu yang nggak kalah. Jadi harus berani gagal. Berani gagal itu karena bukan uang sebetulnya loh. Modal harus berani gagal. Itu jadi dua itu sebetulnya. Kalau kita mau besar harus punya mimpi dan harus berani gagal. Karena kalau nggak berani gagal ya kita nggak akan melangkah. Dan ketika itu kegagalan itu terjadi, istilahnya kalau kata orang Jawa, Gusti Allah boten sare gitu. Pasti ada jalan. Asal kita itu tadi profesional. Nah itu aja mungkin yang bisa saya bagi lah. Luar biasa. Dan pastinya masih banyak lah di luar sana yang ilmunya melebihi saya, cuma ya ini sharing aja. Iya, nggak apa-apa Fit. Jadi memang kenapa Hafid kami hadirkan di sini yang pertama tentu untuk menginspirasi para sobat You yang tadi saya bilang merasa bahwa gue punya passion, gue hebat di musik gini-gini, buat apa gue sekolah gitu loh. Terus yang kedua juga untuk menginspirasi bahwa gue terjun nih di industri musik, gue berhasil, tapi habis itu drop gitu loh, karena industri ini kan memang bergerak dengan cepat. Nah,
Jadi Sobat You tadi kita dapat tips and trick yang begitu banyak dari Hafiz, tapi intinya saya mau highlight bahwa yang pertama adalah apa namanya, find your best gitu ya, find what you good at ya. Jadi kalian harus menemukan apa kalian hebatnya di dalam bidang apa, di dalam hal apa. Karena meskipun kalian menyukai musik, mencintai musik, kalian mau berkarir di situ, bidangnya juga luas ya. Profesinya luas. Mungkin kalian bukan performer, artinya bukan orang yang selalu tampil di depan layar, tapi kalian bisa menjadi sukses di bidang musik di belakang layar, menjadi orang di belakang layar gitu ya Fit ya. Nah, jadi nggak semua, jadi industri ini tidak sesempit dari apa yang selama ini kita lihat gitu kan. Industri ini begitu luas. Nah, terus yang kedua juga apa namanya, kalian harus belajar terus, mengupdate terus perkembangannya seperti apa, teknologinya, selera orang. Nah, ini mungkin di sini masuk manajemen ya, skillnya gitu ya toh. Dan yang ketiga adalah senantiasa kalian harus tetap teguh komitmen gitu ya, profesional. Sekali jatuh, 2 kali jatuh, berdirinya 3 kali gitu ya, bangkitnya 3 kali, berani gagal sehingga akhirnya kalian bisa sukses. Nah, saya closing dengan satu testimoni pribadi saya tentang Hafid. Jadi ngeri-ngeri sedep nih. kita berkenalan tentu bukan di dalam bidang musik ya Fit ya. Nah, pada saat itu jujur saya tidak pernah terpikir bahwa Hafid itu punya bakat luar biasa di dalam bidang musik gitu ya. Tetapi pada suatu titik saya merasa bahwa Hafid memang sudah mentok di dalam bidang waktu itu ya, saya sebut aja akuntansi ya. Di dalam akuntansi sudah mentok gitu ya. Nah, itu termasuk mimpi buruk, tapi ada jalan kan, benar kan? Tapi ada jalan. Nah, setelah lulus saya nggak tahu Hafid berkarir di bidang apa. Baru belakangan saya dapat update bahwa Hafid ini luar biasa dalam bidang musik, dan waktu itu saya flashback ya. Saya mengatakan bahwa kalau gitu waktu itu keputusan saya tepat. Ya, artinya saya tahu bahwa Hafid ini udah mentok misalnya di dalam bidang akuntansi, tapi Hafid punya hal yang luar biasa lain gitu. Jadi memang Sobat You, setiap orang punya potensinya masing-masing. Disitulah kalian harus mencari potensi kalian untuk kalian bisa sukses berkarir. Nah, nanti sesi kedua akan dikulik lebih jauh mengenai termasuk tadi Hafid bilang komposer segala macam ya, keterlibatan Hafiz di dalam industri perfilman nasional. Tapi untuk sesi 1 kita sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih Hafid udah sharing banyak tentang industri musik. Nanti sesi 2 kami akan kembali lagi setelah ini. Stay tune Sobat You.